Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada partisipan yang telah hadir di rapat hari ini. Agenda rapat pada hari ini adalah evaluasi kinerja karyawan PT 1 Selera Nusantara. Seperti yang kita ketahui, di masa COVID-19 ini banyak hal yang terjadi di negara kita. Salah satunya adalah dampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia. Perusahaan kita merupakan salah satu contoh dari dampak COVID-19. Saya yakin banyak hal yang akan kita diskusikan hari ini. Oleh karena itu, pertama-tama saya akan mempersilahkan pada Ibu Isti untuk mempresentasikan laporannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Arsita atas kesempatannya. Sebelumnya, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa salah satu dari rekan kita telah terkena COVID-19, yang mana sekarang sedang dirawat di Wisma Atlet. Halo Isti. Ya, halo, kenapa tak? Besok ada online meeting ya? Iya, emang ada apa? Soalnya aku nggak bisa hadir besok. Oh, kenapa? Kamu ada urusan? Enggak sih, tapi aku lagi sakit belakangan ini. Hah? Sakit apa? Kurang tahu juga, tapi kayaknya sih cuma demam biasa. Udah periksa ke dokter? Belum sih. Iko belum mau anterin ke dokter? Nggak usah deh, makasih. Aku besok juga mau ke dokter sendiri aja. Seriusan nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nanti aku kabarin lagi ya. Oh, ya udah, hati-hati ya. Isti, aku positif COVID. Kok bisa? Sekarang kamu di mana? Aku udah di Wisma Atlet. Kemarin ketika hasil pemeriksaannya keluar, ternyata aku langsung dirujuk terus pergi ke Wisma Atlet. Kamu bakal berapa lama di sana? Kurang tahu juga, tapi pastinya harus sampai membaik terlebih dahulu. Ya ampun, Tak, cepet sembuh ya. Nanti aku kabarin berita ini ke atasan. Iya, makasih ya Isti. Sama-sama. Baik, itulah kronologi dari kasus COVID-19 di perusahaan kita. Dan hal yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu adalah adanya penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir yang terjadi di perusahaan kita. Baiklah, di sini berikut merupakan cat penjualan dari PT 1 Selera Nusantara yaitu periode tahun 2020. Di sini kita bisa lihat bahwa di bulan Januari perusahaan kita mengalami penjualan yang cukup besar dengan jumlah penjualan yaitu 36.500. Mengalami peningkatan juga di bulan Februari yaitu dengan jumlah total penjualan yaitu
Dan untuk beberapa bulan terakhir belakangan karena COVID-19 yang sudah terjadi di Indonesia sejak bulan Maret, jadi penjualan di perusahaan kita itu mengalami penurunan yang signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun 2020 akhir di bulan Desember, kita di sini mengalami penurunan yang cukup besar gitu kan. Di sini penjualan kita yaitu 16.100. Nah, di sini kita harus melakukan strategi atau cara untuk bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan pendapatan di perusahaan kita nanti. Baik, terima kasih atas laporannya Ibu Isti. Selanjutnya saya persilakan pada Bapak Dimas untuk mempresentasikan laporannya. Terima kasih kepada Ibu Arsita atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Halo, selamat siang Bu Vinka. Saya Dimas mau pesan cabai, bawang, dan ayam. Banyaknya seperti biasa ya. Iya boleh Pak Dimas, tapi maaf nih sebelumnya bahwa ada kenaikan untuk harga bahan baku yang diminta. Kenaikan? Seberapa banyak kenaikannya Bu? Nah, untuk bahan bakunya itu ayam kenaikannya itu 36.150. Untuk bawang merah dan bawang putih, bawang merahnya itu 34.650, bawang putihnya 28.700, cabai merahnya itu 58.250. Untuk rawit sendiri yang terakhir 59.700. Oh begitu rupanya. Saya izin melaporkan terlebih dahulu kepada atasan saya Bu. Jika oke, maka saya akan menghubungi Ibu kembali. Baik Pak Dimas. Iya tidak apa-apa, saya tunggu kabarnya. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa bahan yang mengalami kenaikan. Salah satunya yaitu daging ayam mengalami kenaikan hingga 36.150 per kilo, dan juga bawang merah mengalami kenaikan mencapai 34.650 per kilo, dan juga bawang putih mengalami kenaikan hingga 28.700. Yang selanjutnya itu ada cabai merah mengalami kenaikan hingga 58.250, dan juga cabai rawit mengalami kenaikan hingga 59.700 per kilo. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas presentasinya. Selanjutnya laporan terakhir saya persilakan pada Ibu Alika untuk mempresentasikan laporannya. Terima kasih atas Bu Arsita yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya akan membahas mengenai data profit perusahaan kita. Mengenai data profit perusahaan PT Satu Selera Nusantara, kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi pada bulan Januari sampai bulan Februari kita mengalami kenaikan, yang dimana bulan Januari terjadi profitnya mendapat 368 juta, bulan Februari kita naik menjadi 381 juta, tetapi ketika bulan Maret sampai bulan Desember itu sangat turun, yang dimana bulan Maret itu dari 338 juta menjadi di bulan Desember itu 162 juta. Yang kedua, saya akan membahas mengenai tentang data hutang yang akan segera jatuh tempo. Untuk data hutang, kita mempunyai dari 4 vendor. Yang pertama, PT Alam Sejahtera, Tuan Agung sukses berkilau dengan Sinar Kamboja. PT Alam Sejahtera kita mempunyai hutang 6.500.000, PT Tuan Agung kita mempunyai hutang sebesar 50 juta, sukses berkilau kita mempunyai hutang 20.400.000, Sinar Kamboja kita mempunyai hutang sebesar 11.100.000. Jika ditotalkan, maka saldo hutang kita sebesar 95 juta. Setelah saya menyimak presentasi dari berbagai divisi, bisa saya simpulkan bahwa banyak sekali hal negatif yang ternyata terjadi di perusahaan kita. Penyebab utamanya adalah adanya COVID-19. Di sini saya akan bahas mulai dari Ibu Isti selaku administrasi produksi. Berdasarkan laporan dari Ibu Isti, salah satu rekan kita sudah mulai terkena COVID-19. Nah, makanya itu kita harus lebih ekstra hati-hati terutama dalam menjaga kesehatan. Jadi saya meminta kepada Bapak Dimas, ya Bapak Dimas, selaku Kepala Divisi Purchasing untuk segera membeli termometer
dan hand sanitizer yang nantinya akan diletakkan di setiap ruangan kita. Oke, baik Bu Arsita, akan saya beli segera. Baik, berdasarkan laporan Bapak Dimas bahwa harga bahan baku itu naik secara drastis. Nah, solusinya adalah kita harus menaikkan beberapa harga menu kita dengan disiasati dengan penggunaan promo. Hal yang kedua mengenai penurunan penjualan. Ini disebabkan karena adanya penerapan PSBB yang mana pengunjung kita itu jadi tidak bisa datang secara langsung ke restoran kita. Untuk itu solusinya adalah kita harus menerapkan penjualan online di mana pembeli itu bisa langsung memesan secara online untuk menu yang diinginkan oleh mereka. Baik, Bu Arsita, akan saya terapkan. Baik, laporan terakhir adalah laporan dari Ibu Alika yang mana adanya penurunan profit dan terdapat beberapa hutang yang segera jatuh tempo. Solusi yang bisa saya berikan adalah pertama-tama dengan menjual makanan sesuai target yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk hutang kita bisa menjual beberapa gedung kita yang berada di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karena di daerah tersebut gedungnya itu memang tidak digunakan lagi dan juga tidak beroperasi secara maksimal. Nah, itulah solusi dan hasil evaluasi dari rapat hari ini. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih semuanya. Is my love too much? Is it just enough for you? For you? Cause it's getting late. Would you like to stay? Kan beberapa barang Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do